Halo semua, pada video ini kita akan membahas beberapa hal mengenai TikTok. Yang pertama, apa itu TikTok? Yang kedua, bagaimana TikTok bekerja? Yang ketiga, cara mendapatkan penghasilan dari TikTok Live. Yang keempat, cara live di TikTok. Yang kelima, tips and trik sukses di TikTok. Yang keenam, peluang dan syarat bekerja sama dengan tanpa ragi. Yang ketujuh, teknis bekerja sama dengan tanpa ragi. Oke, kita mulai aja ya. Nah, menurut sumber TikTok sendiri, TikTok is the leading destination for short-form mobile video. Our mission is to inspire creativity and bring joy. Jadi, TikTok adalah tempat tujuan untuk video pendek ponsel, dan misinya adalah untuk memberikan inspirasi kreativitas dan kesenangan. Video yang dimaksud pendek dan diperbolehkan naik ke TikTok kisaran 3 sampai 10 menit. Jadi, TikTok adalah pesaing YouTube yang mengambil celah pasar video pendek untuk orang-orang yang menggunakan ponsel mencari inspirasi dan kesenangan. Seperti halnya YouTube, TikTok hanya menyediakan wadah. Mereka berharap para pengguna yang menyediakan video bagi pengguna lain. YouTube dan TikTok sama-sama menginginkan pengguna menyediakan video sebanyak-banyaknya. Supaya para pengguna rajin menyediakan video, YouTube dan TikTok memberikan sarana supaya pengguna yang menyediakan video bisa dapat uang. Seiring dengan berjalannya waktu, TikTok mendapatkan celah sebagai wadah untuk mempermudah proses jual beli, sehingga membuatnya booming di Indonesia. Selain mempermudah proses jual beli, TikTok juga mempermudah proses live, berinteraksi dalam live, memberikan hadiah, dan menarik uang. Hal ini membuat banyak orang berbondong-bondong masuk live di TikTok, termasuk para pendebat agama. Para pendebat agama ini sebelumnya berdiskusi di WhatsApp atau Zoom secara tertutup dan tidak dapat uang. Sekarang, mereka bisa melakukannya secara terbuka di Zoom dan berpeluang untuk mendapatkan uang. Beberapa pendapat pernah masuk ke YouTube, tetapi untuk berdiskusi dan mendapatkan uang di YouTube bisa dikatakan relatif sulit. TikTok menyediakan sarana untuk berdiskusi dan mendapatkan uang yang jauh lebih cepat dan mudah daripada YouTube. Jika di YouTube, untuk memenuhi syarat agar mendapatkan uang, bisa berbulan-bulan atau mungkin bisa bertahun-tahun dengan penekanan status mungkin. Di TikTok, proses untuk memenuhi syarat agar mendapatkan uang bisa dilakukan hanya dalam hitungan hari dengan pasti. Jika di YouTube, proses mencairkan uang seperti gajian, setiap tanggal sekian dapat uang berdasarkan jumlah penonton bulan lalu, proses mencairkan uang di TikTok seperti dagang. Kasih barang, langsung bayar, dan bisa dicairkan saat itu juga. Jika ada yang memberikan hadiah uang di TikTok, uang itu bisa dicairkan saat itu juga. Mengenai algoritma, YouTube dan TikTok sama-sama menyarankan atau menyuguhkan video kepada pengunjung yang datang, namun dengan cara yang berbeda. YouTube lebih mendorong pengunjung menggunakan kata kunci di mesin pencarian, lalu memilih video yang ditonton berdasarkan thumbnail dan judul. Sedangkan judul dan thumbnail tidak terlalu penting di TikTok. TikTok lebih mendorong para pengunjungnya untuk hanya scroll layar. Jumlah subscriber atau follower juga tidak terlalu penting di TikTok. Yang paling penting di TikTok adalah apakah kamu bisa menyajikan konten secara cepat, menarik, dan menyenangkan, sehingga penonton mau memberikan hadiah kepada kamu. Jika konten kamu menarik dan menyenangkan, kamu bisa dengan cepat mendapatkan penonton karena disarankan oleh TikTok dan cepat mendapatkan uang. Bagaimana jika konten kita tidak menyenangkan? Jika konten kita tidak menyenangkan, tidak ada yang nonton dan tidak dapat uang. Ditambah,
menurut beberapa narasumber yang saya tanya, jika banyak yang lapor, TikTok juga cepat dalam menendang kreator yang tidak menyenangkan. Jadi, TikTok itu sangat easy come dan easy go. Satu hal yang bisa dikatakan kekurangan dari TikTok adalah kekuatannya sendiri, yaitu video pendek. Jika di YouTube, setelah kita live, video hasil kita live tetap terpublikasi. Sedangkan video hasil live di TikTok tidak tetap terpublikasi. Video hasil live di TikTok untuk sementara waktu tersimpan di server TikTok, lalu akan dibuang oleh TikTok. Jika kita mau video hasil live kita tetap terpublikasi di TikTok, kita harus download dari server TikTok, lalu upload kembali. Dan karena batas durasi TikTok hanya 10 menit, jika kita live selama 1 jam, video itu tidak bisa langsung diupload. Harus diedit, dipotong-potong, sehingga menjadi video maksimal 10 menit. Jadi, segalanya di TikTok adalah short term, jangka pendek. Berapakah penghasilan yang bisa didapatkan dari TikTok Live yang jangka pendek itu? Jawabannya adalah tidak tetap dan tidak pasti. Walaupun kamu sudah memenuhi syarat teknis untuk mendapatkan uang di TikTok, jika tidak ada yang suka dengan acara kamu, bisa saja kamu seharian live, tetapi tidak ada satu orang pun yang memberikan kamu hadiah, yang artinya kamu tidak mendapatkan apa-apa. Namun, jika banyak yang suka acara kamu, bisa saja kamu live dalam hitungan menit dan mendapatkan jutaan rupiah. Karena penghasilan yang diharapkan di TikTok Live berasal dari hadiah, gift, atau saweran. Selama live, orang yang suka akan mengirimkan koin dan akan langsung masuk ke balance kamu. Setelah selesai live, kamu bisa tarik uang yang ada di balance kamu saat itu juga. Yang menarik adalah, jika kamu masuk ke room orang lain, kamu pun bisa kecipratan mendapatkan saweran dari penonton room orang lain. Karena saweran yang diberikan oleh penonton langsung kepada peserta yang disukainya. Saat video ini dibuat, dari berbagai artikel, dikatakan bahwa satu koin TikTok bernilai Rp250. Jadi, kalau kamu live atau ikutan live orang lain, lalu mendapatkan 100 koin, maka seharusnya kamu mendapatkan Rp25.000. Kalau mendapatkan 1.000 koin, seharusnya kamu mendapatkan Rp250.000. Dan begitu juga selanjutnya, berlaku kelipatan dan setahu saya tanpa batas. Nah, sepertinya akan susah untuk dibayangkan jika kita tidak praktek langsung. Jadi sekarang kita langsung coba aja ya. Kita lihat berapa balance akun saya sekarang ini. Nanti kita akan masuk ke live orang lain, lalu kita lihat lagi berapa balance kita. Setelah itu kita akan live sendiri dan memberikan kesempatan orang lain yang masuk. Lalu kita lihat lagi berapa balance yang kita punya. Oke? Ya, ini sekarang TikTok saya ya, kita lihat balance-nya berapa. Oke, ini di atas kanan sini ya. Di kanan atas ini ada 3 baris ya, kita klik 3 baris ini. Terus kita lihat di sini ada balance ya, kita lihat balance-nya berapa. Oke, jadi ini sekarang balance kita di awal adalah 9.905,8 ya. Ini balance awal kita ya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke live orang lainnya dan kita akan lihat kita akan dapat berapa setelah itu ya. Oke, ini kalau saya sering lihat yang ini ya, yang di bawah sini ada inbox atau friends gitu ya. Di sini, di atas kanan sini kita bisa lihat siapa yang lagi live gitu ya. Nah, misalnya kita lihat yang ini aja lah, kita coba lihat. Yang mana yang ada ya. Kita cari yang nggak terlalu banyak ngomel-ngomel. Oke? PS Nah, Band, ini ini saya kita baca. coba aja ya. Pada awalnya adalah Firman, dan Firman Oke, itu kita refresh. ada bersama-sama Elohim, dan Firman itu adalah Elohim.
Ya Kalau saya sudah bukan bilang nih, Pak. Ya, sekarang udah dikasih masuk nih teman-teman ya, prioritas sepertinya. itu dasar Bro, kamu diselamatkan itu menerima kabar baik. Kabar baik itu keselamatan yang adalah Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya ketika kita hati percaya mulut mengaku ya, hati percaya mulut mengaku bahwa Trinitas, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan anak. Saya diselamatkan. Orang kagak begitu neng kene neng kanan nang karak nang kuban, bro. Yang kamu terima itu konsep. GP. Tuhan Yesus bilang di Wahyu 3:16. Tidak ada sumsum gitu, Bu. Kalau kita berbicara dasar Trinitas, itu 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Itu dasar Trinitas. Nanti Kalau kita jelaskan. Kamu nggak percaya bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7 ayat 8 itu kenapa hanya 3? Ada 6 itu kesaksiannya itu. Ayat 8-nya 3, ayat 6, ayat 7-nya 3. Sudah 6 kesaksian sekarang itu. Sekarang Ibu Ya, bilang, sebentar lu kawan-kawan. Biar host sambil dulu. Host sambil dulu. Halo RGP, sebentar. Halo. Sekarang proteslah kepada LAI. RGP, Anda protes kepada LAI. Iya. Begini, Bro. Kita koreksi LAI, selain LAI duduk manis ya, diam, jangan banyak bacot. Sebentar. Kita sapa dulu nih, ada Tamparagi beneran nggak nih Tamparagi? Monitor brother. Halo, Shalom. Shalom, ini Tamparagi beneran atau? Mudah-mudahan beneran, bro. Oh, nama kan udah nama besar itu Tamparagi. Oh, enggak lah. Tamparagi nama kecil, bro. Bantet. Siapa yang nggak kenal Tamparagi? Ya. Shalom teman-teman semua. Saya nggak kenal. Shalom. Siapa? Iya tuh kan, banyak yang nggak kenal. Saya nggak kenal. Iyalah. Salam kenal ya teman-teman semua. Iya, salam kenal brother. Ya, ini saya cuma mampir doang. Ini saya lagi rekaman, coba rekam ya. Pengen tahu apakah bisa direkam, terus udah gitu dimasukin ke YouTube gitu. Silakan lah brother. Coba. Ini lagi diskusi apa ini? Kayaknya seru banget. Ya, diskusi kita dari tadi. Lah. Ya, saya angkat tema tadi pagi itu adalah apakah tubuh Yesus itu Tuhan, kan gitu. Ini lagi seru kan hari-hari ini. Apakah tubuhnya itu Tuhan? Apakah hanya sebatas ciptaan? Ya kan gitu. Apakah bisa Tuhan, bisa nggak Tuhan kan gitu? Karena banyak variannya. Jadi orang ada yang bilang begini, tubuh Yesus itu Tuhan kalau ada Roh Kudus di dalamnya, kan gitu. Ada juga varian Tritunggal. Enggak, tubuh itu manusia 100%, bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan berarti dia berpura-pura merasakan sakitnya di kayu salib. Ada lagi begitu. Jadi banyak sekali. Jadi lalu oke lah saya tanya, berarti kalau kamu diskusi dengan Islam, dia bilang kau mempertuhankan manusia, harus kau bilang iya, jangan enggak. Jujur kau. Ya persoalannya kan kalau kami kan room ini kan room Jesus only kan. Ya kalau kita jelas Tuhan itu salam satu Tuhan, Tuhan yang tidak satu berhala. Nama Tuhan kita Yesus Kristus, tiada Tuhan selain Yesus, tiada Allah selain Yesus, tiada Bapa selain Yesus, tiada Roh Kudus selain Yesus. Paten kita itu, argumentasinya tidak abu-abu kita. Ya kita percaya bahwa tubuh Yesus itu adalah ya Bapa itu sendiri yang berkenosis di dalam berupa daging. Bapa yang dimaknai adalah Yod-Heh-Vav-He yang adalah roh itu, kan gitu. Dia berkenosis selama 33,5 tahun dulu. Kita nggak abu-abu, nggak ambigu kita ngomong itu. Ya, tetapi kan ada Kristen yang menyangkal bahwa tubuh itu bukan Tuhan. Padahal jelas dikatakan Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Apa itu kita otak-atik ome-ome ayat itu? Hari ini telah lahir bagimu Tuhan 100%, manusia 100% kan jadi kacau itu. Oh, mantap. Itu YouTube-nya sudah aktif kah? Kenapa? Tadi kan masuk mau tanya kalau bisa TikTok ini keluar di YouTube. Toh? Oh,
Iya, Silakan. ada masalah ya, masih ada masalah. Ini saya sekarang lagi coba rekaman, jadi lagi mau coba teman-teman yang ada di YouTube bisa masuk gitu. Lagi mau bikin konten untuk ngajarin aja, ngajarin bikin YouTube. Kemarin pernah saya coba live di TikTok sekalian di YouTube ya. Cuman masalahnya berat banget kalau misalnya pakai komputer gitu. Lebih enak pakai handphone itu daripada pakai komputer. Ada masalah di di laptop itu berat banget. Gitu. Ini lagi coba rekaman dulu, bisa nggak kalau rekaman terus begitu diupload gimana hasilnya begitu? Cuma ngetes itu doang sih. Oh, Pak, saya ada asar. Mungkin memori laptopnya dikasih naik. Udah Baru 16 bisa. giga, Pak. Oh, iya, Mentok. ya. Oke, mantap. Ya, Udah ya. mentok. RAM-nya juga udah harusnya cukup bagus ya. RAM-nya udah cukup bagus. Terus grafik card-nya juga sudah cukup bagus, tapi memang berat. Kayaknya mesti upgrade dan itu cukup mahal. Lagi mikir-mikir Iya, juga. iya. Hmm. Emang yang pakai apa sekarang brother itunya? Untuk alat rekamnya? Ini sekarang saya lagi coba pakai laptop, pakai OBS. Oh, UBS ya. Heeh. Tapi itu juga mumpuni, itu cukup itu. Mhm. Ya, ini ada yang Katolik Tritunggal ya. Terus tadi juga ada yang Tritunggal, kayaknya RGP juga Tritunggal ya. Iya, gimana RGP? Buka mic-mu brother, tadi saya mute gitu. Lagi makan, Pak. Sambil makan aja. Oke, oke. Oke deh. Ya, thank you ya teman-teman. Saya cuma mampir aja. Silakan lanjutkan diskusinya. Oke. Iya, terima kasih Tuhan brother. berkati ya Nonton semua. channelnya Tanpa Ragi. God bless you all. God bless you. Bang, saya Yuk, sering nonton itu. Tanpa Ragi itu. thank you bro. Sering nonton itu, Bang. Iya, iya, Tanpa Ragi itu udah nama besar itu. Tanpa Ragi, siapa yang nggak kenal ya? Oh, saya nggak kenal. Enggak lah, enggak gitu lah. Enggak, kita realistis brother. Kita kan ngomongnya realistis, nggak ingin berpura-pura memuji kan itu. Lucu. Memang Tanpa Ragi siapa yang nggak kenal ya? Cuma Banyak, Tanpa Ragi bro. Tritunggal ya. Ya saya sih nggak masalah mau dibilang Tritunggal kayak mau dibilang apa kayak whatever Maksud lah. saya mau jadi Jangan gitu Tritunggal dong. Harus belajar ya di atas ya. Saya Tritunggal, mantap gitu dong. Kalau kami GO mantap. Tiada Tuhan selain Yesus. Bapa itu adalah Yesus. Kita mantap itu. Yang tersalib Bapak bukan? Iya Bapak. Bapak yang berkenosis itu yang tersalib. Rohnya itu tidak mungkin tersalib. Bapak yang mati, iya. Tubuh Bapak yang berkenosis itu mati. Tetapi roh Bapak itu immortality. Kan gitu kita nggak jawab enggak. Jadi kita nggak ambigu. Ya, makanya Islam itu masuk ke kita itu sulit buat mereka. Tapi buat Tritunggal dipentungin kepalanya. Karena Tritunggal nggak jujur. Berapa Tuhanmu? 1. Terus Bapak, Anak, dan Roh Kudus Tuhan yang mana? Oh sorry, 3. Hah? 3. Sebentar lagi disangka lagi. Bukan 3 bro, 1. Ya gitu aja. Makanya saya bilang, kau Tuhan 1 kau bilang 3. Kan gitu ya. Jadi tidak dipahami bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan proper name. Itu adalah penyataan, manifestasinya. Jadi jangan dimaknai Bapa dan Anak itu adalah hierarki, itu adalah relasi. Itu segampang itu memahami. Tetapi karena udah dibangun konsep itu sama Tertullianus yang menjadi yang disebut isme paham itu memang tidak akan ada matinya. Paham komunis itu tidak akan ada matinya. Makanya ada istilah hukum batal demi hukum. Ya harus hukum lagi yang mendegradasi itu. Itulah kita hadir di sini supaya pemahaman yang 1700 tahun ini yang sudah dibangun oleh seorang Tertullianus, di mana spiritisme masuk ke dalam ajaran Kristen. Karena dalam Alkitab itu sendiri tidak ada Tritunggal. Jadi saya bilang bahwa kenosis inkarnasi cukup menjelaskan Tuhan kita. Nggak usah pakai paham-paham paganisme Tritunggal itu. Ya. Itu memang gini ya. Kalau buat saya sih itu masalah pemahaman ya. Masing-masing orang punya pemahamannya berbeda-beda, ada yang bisa nangkepnya seperti itu, ada yang bisa nangkepnya seperti yang lain gitu. Ya buat saya, yang penting itu bisa bikin kita menerima Yesus apa enggak? Berarti Alkitab masih buram. Gitu. Kalau mengenai Kalau yang seperti tadi, itu berarti Alkitab masih buram. gimana? Iya dong. Kalau berkata sedemikian tadi itu berarti Alkitab masih buram, belum jelas. Mau buram mau enggak itu tergantung dari pemahaman masing-masing, Pak. Tergantung pemahaman masing-masing.
Itu kata lainnya Alkitab masih buram. Ya, itu juga pendapat Bapak. Itu pendapat Bapak. Jadi gini, biar bedakan antara siaran TV, antara stasiun TV dengan televisinya, Pak. Pemahaman masing-masing, maka itu konsekuensinya Alkitab masih buram. Bapak begini, bedakan antara stasiun TV dengan televisinya, Pak. Nggak bisa. Iya, pahami Nggak konten. bisa Jadi mereka ini seperti hanya itu. Kita bro, kita Kristen. iya. Ya berikut itu begini. Jadi memang saya tahu maksud Anda. Jadi beliau ini hanya menyajikan konten terlepas dari paham apa yang disajikan. Yang penting dia Kristen gitu saja. Ya kalau kita di sini bukan konten ya. Iya, bukan konten yang kita ini. Karena saya lebih lihatnya begini. Tetangga kita itu kan intoleran, jadi sampai bisa bunuh-bunuhan orang gitu kan, demi agama begitu. Ya saya sih nggak mau ya, jadi orang dari seberang, terus bunuh-bunuhan orang sambil teriak Allahu Akbar gitu, terus masuk Kristen bunuh-bunuhan juga sambil teriaknya Haleluya. Ngapain seperti itu? Nggak ada gunanya toh, gitu. Ya jadi cobalah kita saling mengerti lah satu sama lain bahwa masing-masing orang itu punya perbedaan, gitu. Cobalah hargai itu. Kalau misalnya kita nggak bisa begitu, apa bedanya sama kita sama orang seberang kan, sama tetangga kita. Jadinya intoleran toh, jadi bunuh-bunuhan toh, sambil teriak haleluya lagi, gawat kan? Udahlah, kita nggak usah balik ke sejarah model begitu. Nggak harus begitu kan, nggak harus begitu kan. Ya mudah-mudahan aja nggak harus begitu. Mudah-mudahan. Makanya kalau buat saya nggak mau maksain. Saya nggak mau maksain, bro, harus sama seperti saya atau enggak. Begini, bro. Terserah. Kalau mengatakan saya memaksa, ya, bro keliru. Kenapa? Kelirunya di mana? Apakah Tuhan saat mengilhamkan itu masih buram? Apa yang dia ilhamkan itu buram? Sehingga kita bisa mengatakan tergantung pemahaman masing-masing. Oh iya, buktinya banyak agama, bro. Buktinya Kristen itu banyak, memang buram kok. Oh, berarti Alkitab masih buram ya? Ya memang buram. Syukurlah kalau sudah mengaku. Semua agama juga buram. Emang yang mana yang nggak buram? Kalau bagi saya, yang ilham yang gini, orang semua itu, kamu mau ngomong apapun juga, kamu bisa ditafsirkan macam-macam kok. Nggak buram, nggak ada itu Tritunggal, Trinitas. Alkitab tidak sedang mengkisahkan Trinitas Tritunggal, tidak. Dia sedang mengkisahkan Yod-Heh-Vah-Peh yang satu-satunya. Yang diberitakan kepada bangsa-bangsa menjadi Tuhan. Kata Tuhan yang diberitakan kepada bangsa-bangsa itu harus kembali kepada Yod-Heh-Vah-Peh yang menyatakan diri melalui kelahiran. Lukas 2 ayat 11, kata Tuhan di situ adalah Yod-Heh-Vah-Peh. Itu enggak buram lagi. Ya itu pemahaman bro baru sampai situ bro. Oke, saya cuma bisa bilang gitu aja. Pemahaman bro baru sampai situ dan saya menghargai itu. Saya mau dibawa sampai kemana juga bisa diikutin. Shalom, tanpa ragi. Shalom. Iya, hei tanpa ragi. Apa kira-kira yang bisa diceritakan pergumulan sekarang ini tanpa ragi? Apa nih? Ada yang bisa diseringkan pergumulan tanpa ragi? Pergumulan apa nih? Ini lagi mau coba ke TikTok bro. Saya lagi mau coba dorong teman-teman semua masuk TikTok. Biar lebih rame ya TikTok nih ya. Oh ya. Karena mengatakan masih buram berarti ada pergumulan. Begitu. Bukan. Maksud aku topik doa bro tanpa ragi masa-masa ini ada yang mau diseringkan gitu loh. Kalau tentang mungkin yang berhubungan dengan ini ya, berhubungan dengan dengan topik kita lah, mengenai Tritunggal Oneness lah ya. Ini pandangan saya ya. Oke, boleh saya sharing? Boleh. Jadi gini, tapi sebentar. Jadi terminologi kata, etimologi kata itu perlu dibenerin ya. Jadi kita ini pasnya itu adalah GO. Kalau disebut oneness itu adalah oneness itu artinya keesaan. Itu pasnya itu buat Tritunggal. Karena Tritunggal itu memahami tiga itu esa, tiga itu satu. Satu itu tiga itu satu itu tiga. Ya sebenarnya kita ini jiwa aja, Jesus only gitu. Oke, Jesus only. Jadi beda sama oneness ya ternyata ya? Beda dong. Oke. Bukan kesatuan. Jesus only. Mantap.
Ya, jadi saya mungkin penjelasan saya mulai dari filsafat lah ya. Jadi gini, permulaan itu kehendak ya. Brother, sebentar Hmm? tuh, Tamparagi. Proyek pembuatan Alkitabnya udah kelar, udah sampai di mana? Belum. Masih belum bisa belum lah, ya? itu masih belum ada waktunya. Jadi belum ada tenaganya juga. Tapi konsep sudah ada. Oh ya, toolsnya udah ada, cuman orangnya belum kan. Orang harus dibayar juga, soalnya untuk menerjemahkan Alkitab butuh sekian tahun kan. Pasti butuh dana lah. Apa yang fundamental diubah dari kitab yang Enggak ada yang dirubah. Enggak ada yang dirubah. Jadi mengenai gini loh. Misalnya kita menerjemahkan I lah ya. I. I itu bisa diterjemahkan aku, bisa diterjemahkan saya kan. Gitu. Nah itu kan beda. Mungkin ada yang merasa itu lebih halus atau apa gitu. Ya model-model seperti itu. seperti proper name itu nggak ada berubah, sama saja. Proper name, nah kalau misalnya yang itu pun ini ya, jadi terjemahan itu terjemahan kita mau ngomong apa nih? Terjemahan literal atau terjemahan Ya literal. apa namanya? Nah, kalau literal kan misalnya gini. Misalnya kita ngomong panjang tangan ya. Panjang tangan. Kita di dalam bahasa Indonesia kita tahu panjang tangan itu artinya maling kan gitu. Nah, Ya, kita terjemahkan ke bahasa Inggris, terjemahannya apa? Kalau kita terjemahannya long handed, ya itu namanya terjemahan literal gitu. Tapi kalau misalnya kita terjemahannya thief, nah itu kan terjemahan jadinya namanya kontekstual gini, ya. maksudnya secara Gitu. literal nama Tuhan itu apa? Kan yang kita tahu ya Yod-He. Jadi perjanjian lama ya Yod-Heh-Vaveh kan. Gitu. Jadi di kitab yang Anda ini proyeknya rencananya ini apa? Oh, kalau saya Open Biblika itu ini apa? Bikin toolsnya untuk menerjemahkan. Tapi kalau misalnya di Alkitab Tanpa Ragi sendiri apa adanya. Kalau Yahweh nggak boleh diterjemahkan harusnya. Nggak boleh dikasih ganti-ganti kan harusnya. Itu anda lakukan enggak? Belum masuk ke perjanjian lama, Pak. Saya masih perjanjian baru, masih belum masuk tapi itu. nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus sudah diubah. Kalau itu ILT dan IMB udah lakukan ya. Jadi saya bukan arah ke situ tuh. Gitu, saya lebih arahnya ke kita coba deh terjemahan secara hasilnya tuh apa gitu. Soalnya banyak juga ya hal-hal lain juga, bukan cuma masalah itu kan. Hal-hal lain banyak sekali Pak yang bisa dikritisi ya. Karena kita tadi bicarakan literal, artinya ya terjemahkanlah secara literal gitu. Betul. Ya, termasuk juga terjemahan kata Tuhan kan. Terjemahan kata Tuhan dan Allah itu kan. Nah, misalnya kalau kita mau ngomong secara literal, terjemahan Elohim yang paling tepat apa? Ya dewa sebenarnya. Terjemahan tuh, kalau kurios yang paling tepat apa? Gusti, kalau nggak Tuhan kan gitu. Tuhan. Nah, cuman kan seperti di apa? Kalau misalnya kita mau secara fair gitu di perjanjian lama juga nggak usah tulis Tuhan. Ngapain perlu ada kata hak gitu jadi aneh-aneh jadi lain-lain kan? Sekalian aja Tuhan semua gitu. Yang tetragrammaton juga dijadiin kata ganti, misalnya mau dipaksa kata ganti. Ya kata gantinya Tuhan aja juga sekalian kan, biar ngerti gitu. Dan itu kan salah satu yang problem di Alkitab lain, misalnya Elohim sebagian diterjemahkan jadi Allah, sebagian diterjemahkan jadi dewa kan. Itu kan jadi kan ada sebuah seperti penggiringan kalau Allah tuh benar, kalau dewa tuh salah. Kan gitu. Terus juga ada penggiringan misalnya jangan ada Allah lain di hadapanku gitu. Nah, kalau kita ngomong gitu berarti dewa lain boleh kok. Boleh dong. Kan katanya jangan ada Allah lain. Kalau ada dewa lain boleh dong. Gitu. Jadi padanan kata itu masih tetap ya dipakai ya. Betul. Ya, tapi masalah bukan cuma itu loh. Banyak sekali terjemahan-terjemahan dan itu istilah gini. Saya gimana pun juga harus menghormati LAI ya. Harus menghormati LAI. Karena saya sendiri menerjemahkan Alkitab, saya tahu kesulitan mereka gitu. Itu ada kesulitan-kesulitan mereka yang primer Anda dari mana, brother? Kalau sekarang saya mesti cari yang open source, Pak. Gitu. Open source. Jadi yang simpelnya di itu aja di Bible Hub aja sama kok. Banyak kan sama. Iya. Gitu. Oke. Nah, lanjut kawan-kawan. Ya, mengenai tadi saya cuma mau sharing gini. Yang pertama kita mulai dari kehendak dulu ya. Jadi segala sesuatu itu dimulai dari kehendak kan. Oke. Dari kehendak itu keluar kita juga ada yang namanya semangat gitu. Nah, semangat dan kehendak itu adalah dua hal yang berbeda. Dari kehendak kita itu kita mengeluarkan yang namanya perkataan. Oke. Perkataan itu keluar dari kehendak kita. Gara-gara ada kehendak, makanya kita berkata-kata kan. Tapi perkataan itu bukan cuma sebatas kata-kata ABC. Bukan itu. Kadang-kadang kita diam juga, itu artinya kan perkataan. Ada arti kan kalau kita diam.
Entah itu ada diartikan setuju, diartikan nggak setuju kan? Nah, itu juga perkataan. Nah, begitu juga itu yang namanya perkataan ya. Nah, apakah perkataan itu kehendak? Ya tidak. Perkataan sama kehendak adalah dua hal yang berbeda. Tetapi kehendak itu adalah sesuatu yang abstrak. Nggak pernah bisa kita lihat, nggak pernah bisa kita dengar, nggak pernah bisa kita sentuh. Itu yang namanya kehendak. Bagaimana kita tahunya kehendak? Ya, adanya di dalam perkataan. Perkataan dan kehendak adalah dua hal yang berbeda, tetapi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Gitu. Nah, itulah yang begitu juga dengan Tritunggal yang saya pahami ya. Yang namanya Bapa itu adalah kehendak. Gitu, yang namanya Roh Kudus itu adalah semangat. Yang namanya Logos itu adalah firman, perkataan. Yang bisa lewat ke kita, yang bisa masuk ke kita, yang bisa kita terima, yang bisa kita lihat, yang bisa kita sentuh, itu yang namanya firman, itu yang namanya perkataan. Tapi dari situ kita bisa tahu apa kehendak Bapa itu sendiri kan dari perkataan itu. Kalau enggak, bagaimana kita bisa tahu? Gitu. Nah, mengenai dari segi ini ya. Jadi saya tidak berkata bahwa anak itu Bapa, Bapa itu Roh Kudus itu anak, itu enggak. Karena itu adalah tiga hal yang berbeda. Sama seperti tadi, kehendak, semangat, dan firman atau perkataan itu adalah tiga hal yang berbeda. Tetapi satu kesatuan. Gitu. Nah, apakah namanya Yesus gitu, ya itu tergantung juga. Tergantung dari kita bagaimana cara kita menafsirkan. Contoh misalnya begini. Misalnya, nah teman-teman di sini kan nggak tahu kan nama asli saya siapa kan? Taunya Tanpa Ragi, begitu kan? Nah, apakah orang yang di belakang ini namanya Tanpa Ragi? Ya, apakah orang ya satu pribadi atau dua pribadi dan lain-lain sebagainya? Ya, buat saya sih itu namanya kan pengetahuan sampai di situ. Nah, apakah itu bisa menyelamatkan? Ya, itu terserah teman-teman. Tapi kalau buat saya lebih penting daripada ngeributin Tanpa Ragi yang sekarang ada ini di depan tulisan doang sama yang di belakang ini satu pribadi, dua pribadi atau apa, kan yang lebih penting kan kenal gitu. Kenali saya kan, yang penting itu kan dengerin siapa yang ngomongan saya dan gitu kita bisa kenalan. Teman-teman bisa ngerti itu. Saya kepribadiannya gimana sih di belakang ini kan gitu. Apakah ini orang brengsek, ini orang baik, ini baling atau apa kan bisa ketahuan dari perkataan itu kan. Nah, jadi ini lebih ke arahnya ke buat saya filsafat lah ya. Nah, kalau misalnya masalah apakah pengetahuan tentang Elohim, tentang Allah, tentang Tuhan atau whatever you want to say, teologi lah ya, itu bisa menyelamatkan atau tidak. Nah, kita balik ke ya salah satu contoh lah, misalnya baptis gitu ya, doktrin baptis. Apakah baptis menyelamatkan? Nah, setahu saya konsensus kebanyakan orang Kristen bilang tidak. Itu bukan syarat untuk keselamatan. Alasannya apa? Alasannya orang yang di sebelah Yesus itu kan belum dibaptis. Ya kan? Langsung dibilang masuk Firdaus kan bersama dengan Yesus kan? Jadi udah dibaptis belum? Ya kemungkinan besar belum kan gitu. Nah, dengan reason yang sama, dengan alasan yang sama, saya mau mempertanyakan tentang ketuhanan nih, tentang teologi. Apakah yang di sebelah Yesus itu oneness, Jesus only, Tritunggal, Unitarian atau apa? Kan nggak tahu juga. Bahkan dia belum tentu tahu sama sekali mungkin tentang hal itu. Tapi tetap aja toh dia diselamatkan oleh Yesus kan, gitu. Jadi buat saya jauh lebih penting daripada kita ngedebatin sampai kita nggak bisa duduk bareng atau kita saling caci maki, bego, tolol, setan lo segala macam. Cuman masalah pemahaman begitu. Lebih baik kita saling kenal, kita saling saling mengasihi seperti yang Yesus perintahkan, dan itu jauh lebih bermanfaat, dan itu juga tujuan kita kan untuk memenangkan orang-orang yang belum kenal Kristus sama sekali kan. Kita bukan mau mempertobatkan orang Kristen menjadi Kristen kan, gitu. Buat saya lebih bermanfaat begitulah. Oke, mungkin dari saya sharingnya begitu aja. Mas Ben bisa? Silakan, terima silakan. kasih. Selamat bergabung ya, Suka juga selamat bergabung. Ya. Oke, silakan ini teman-teman lama ini ada di sini. Aku senang lihat Tanpa Ragi ini. Waktu dulu
dia mula-mula di YouTube ya kan, banyak orang salah sangka termasuk aku. Kan gitu bro, Caci Iya. lo. disebut SSY dan sebagainya kan gitu ya. Iya bro, Tapi nggak dibilang apa-apa. saksi Yehova segala, biarin lah bodo amat. Mm-mm. Lalu yang channel bro itu di take down kan gitu ya. Mhm. Oke, nggak apa-apa. Hmm. Cuma gini bro Tamparagi, tadi tentang narasi bro yang singkat, Hmm. tentang menggunakan kata kehendak dan perkataan, aku setuju banget tuh bro. Hmm. Cuma itu hanya berlaku dalam dimensi ruang dan waktu, terminologi itu dan semua deskripsinya. Mhm. Tetapi tentang dimensi roh, yang Allah adalah roh, kita bisa cerita, sharing, aku bisa buktikan itu tidak tepat. Mhm. Nah, itu singkatnya. Yang kedua, aku banyak terilhami bro Tamparagi dengan cara kerja komputer. Karena komputer itu kan sebenarnya adalah mengcopy paste algoritma manusia di dalam logical thinking process, kan begitu. Tetapi komputer itu adalah dalam dimensi ruang dan waktu juga. Sementara Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah roh, dimensi roh sederhananya. Nah, enak sih kapan ditunggu nih Tamparagi kalau kita bisa Oke. bicara. Siapa Ya, tahu oke. Tamparagi Mengenai akhirnya mengakui roh Yesus itu adalah tergantung Bapa, gitu. dari apa definisi roh menurut Bapak gitu ya. Kalau menurut saya roh itu artinya adalah semangat. Terus mengenai logika atau komputer itu juga menarik. Karena yang tadi memang itu dimensi ruang dan waktu ya. Komputer itu ada hardware, ada software kan. Ada yang perangkat keras, ada yang perangkat lunak. Perangkat keras kita bisa lihat, kita bisa pegang. Perangkat lunak kita nggak bisa lihat dan pegang. Tapi dari situ pun kita bisa bikin dimensi yang lain kan. Misalnya kita bisa bikin dunia maya, kita bisa bikin internet. Itu dimensi yang mana lagi tuh? Itu membuat dimensi sendiri tuh komputer tuh. Nah, jadi itu sesuatu yang istilahnya ya cukup menarik untuk dibahas sih. Mungkin kapan-kapan kita bisa bahas, bro. Oke, tapi mungkin saya cukup sampai sini deh ya. Thank you guys, sudah diterima dengan baik. Oke, bro, tanpa lagi satu aja PSBN, satu aja. Siap. Kalau Oke, kami silakan. back to the Bible, back to original text gitu ya. Thanks. Oke. Tujuannya menghindari kejadian 3 ayat 4 bro, itu aja. Jadi kita patuh pada original text karena kita percaya Tuhan Maha Cerdas. Singkatnya gitu aja bro. Oke. Terima kasih. Thank you bro. Ya, saran saya coba teman-teman coba perhatikan ya. Itu yang original text menurut teman-teman itu ditulisnya kapan? Kok buru-buru amat? Sejak saya lagi mau ini bro. Ini lagi rekaman dulu, terus udah gitu ini masih mau persiapan untuk live ntar jam 8 malam bro. Dia ini nyasar bro Prikitiu. Jadi Iya nyasar betul. Saya mau jangan minta-minta, dia Betul, nyasar. nyasar. Syukurin aja, nggak bisa. Bisa nggak? Ya, saya mau sharing dikit ini terkait apakah itu mempengaruhi keselamatan. Terus tadi tentang peristiwa yang disalib ya di samping Yesus. Itu yang di samping Yesus itu dia berkata, apabila engkau datang sebagai raja, berarti berita tentang dia itu dia sudah dengar. Kesembuhan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Setidaknya itu sudah dia dengar. Makanya ketika dari kalimatnya dia mengatakan apabila engkau datang sebagai raja. Nah, ya kan? Nah, artinya tentang ketika Yesus berkata apabila engkau telah meninggikan anak manusia barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Apakah di situ menentukan keselamatan? Yes. Mati. Setuju. Jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu mati dalam dosamu. Makanya dalam konsep Trinitas, Tritunggal, bagi mereka ketika dipertanyakan, barang siapa tidak percaya konsep doktrin Tritunggal ini mempengaruhi keselamatannya enggak? Mereka menjawab iya, mempengaruhi. Tetapi tentang siapa Yesus Kristus itu dia sudah katakan sendiri ya, seutuhnya tentang siapa dia. Setuju, Oke. Kamu tidak percaya. Ya mungkin mengenai itu saya ada sharing satu lagi nih, kayaknya penting juga nih buat teman-teman ya, supaya nggak salah paham juga. Jadi Tritunggal itu bukan tidak percaya bahwa Yesus adalah Yahweh ya teman-teman ya. Enggak seperti itu ya. Itu saya Lagi setengah detik aja.
Bro Prikitiu, Ya, Bro Prikitiu, ya. tanpa ragi sudah tahu. Jadi jangan main pedang-pedangan ayat. Enggak. Yang enaknya, Soalnya yang karena enaknya dengan mempengaruhi tanpa, keselamatan. yang enaknya dengan tanpa ragi, kita perang algoritma, perang terminologi, gitu. Silakan tanpa ragi. Apakah mempengaruhi keselamatan? Iya, mempengaruhi keselamatan. Oke, ya Jika ini kamu cuma tidak sharing percaya, aja. mengakulah dia. Kamu Cuman mati sharing dalam aja dosamu. bahwa teman-teman yang Tritunggal Iya. juga bukan bilang bahwa oh Yesus itu bukan Yahweh. Enggak, bukan seperti itu juga. Tritunggal pun percaya bahwa Yesus adalah Yahweh yang ada di dalam perjanjian lama. Oke? Cuman dengan pola pikir yang berbeda. Itu aja. Oke? Thank you guys. God bless ya semua ya. Tapi ada satu brother dari host buat Anda, janganlah atas nama toleransi kebenaran terdegradasi, brother. Iya, pasti. Jadi memang ketika saya kuliah, nggak usah saya sebut, ya dosen saya ngomong seperti Anda ini, silahkan putuskan sendiri. Jadi begitu. Jadi menjadi menjadi sebuah sajian yang dibuat kita seperti dulu waktu kita SD, CBSA itu loh. Jadi ketika kita menyajikan kebenaran, tidak begitu, brother. Jadi itu setuju, bro. kalau ketika kita buat sebuah, jadi marilah. Jadi kalau di sini makanya banyak orang menyalah pahami Anda karena mereka tidak menemukan genrenya ini di mana gitu. Apakah dia Tritunggal, apakah dia Unitarian, apakah dia SSE. Jadi kalau bisa memang ya ini saran saya, janganlah oleh berbicara karena toleransi kita mendegradasi kebenaran. Ya, itu thank you, bro. Silakan. Thank you. God bless ya semua. Thank you banyak. God bless you. Makasih, bro, ya. Tetap sehat, tetap sehat tanpa ragi. Iya. Kenapa harus tiga? Para rasul itu mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal. Roma 9 ayat 5. Mereka saksi. Oke, itu kita udah live ya tadi ya. Kita masuk ke room orang lain. Dan sekarang kita lihat ya balance kita berapa di sini ya. Tadi ada kalau nggak salah 25 ya. Oke, ini belum naik ini. 9905,8. Kalau nggak salah seharusnya berubah itu ketika yang tadi hostnya selesai live baru nanti akan berubah. Tapi nggak apa-apa. Ini setelah live di TikToker lain, jadi saya tulis saja di sini masih ya 99. Coba sekali lagi kita coba refresh ya. Kita coba refresh. Kita lihat lagi balance ya. Ya, masih ya 9.905,8. Ya, masih segitu ya. Oke. Setelah itu kita coba ya sekarang bisa apa? Kita live sendiri gitu. Ya, untuk live teman-teman klik yang ada di situ di bawah sini ya. Tadi di bawah diklik. Setelah itu oke, saya ulangin lagi dari tadi ya. Untuk live, ini kalau teman-teman udah memenuhi syarat ya, ini tinggal klik yang tanda plus ini di bawah. Plus. Setelah itu kita klik yang ada di sini, di kanan sini ada tulisan live. Oke. Nah, di sini kita bisa bikin judul. Misalnya di sini saya tulis judulnya tanpa ragi. Oke. Ini terus gitu-gitu kita pilih ini chat and interview. Oke. Terus add a live goal, biarin aja semuanya ya. Nah, ini saya nggak ajarin tentang yang di sini. Ini bisa teman-teman bisa flip kamera, bisa pakai efek dan lain-lain sebagainya ya. Terus udah gitu kita go live. Oke. Ya, sekarang kita sudah live di TikTok. Halo. Oh, ini belum. 3, 2, 1. Halo, shalom teman-teman semua. Ya, sekarang kita lagi coba live di TikTok dan kita buka room buat teman-teman yang mau bertanya kepada Tanpa Ragi ya. Ini kita tidak akan lama. Jadi teman-teman dipersilakan masuk kalau mau masuk.
Ya, teman-teman dipersilakan masuk. Kalau teman-teman mau masuk ngobrol dengan tanpa ragi, saya lagi buka kesempatan untuk teman-teman ngobrol, tapi nggak lama mungkin ya guys. Shalom semua yang sudah masuk. Oke, ini dari sini kita bisa lihat, ada yang nonton nggak ya? Ini lagi ada yang nonton nggak nih? Shalom. Halo teman-teman semua. Oke, sekarang saya kasih kesempatan buat teman-teman, kita lagi live di TikTok. Jadi teman-teman yang mau ngobrol dengan tanpa ragi di TikTok, silakan masuk ya, join. Oke, kita tungguin ya, teman-teman ada yang masuk apa enggak. Oke, ini memang agak sedikit nge-lag ya, karena kita menggunakan emulator. Dan teman-teman bisa lihat di sini, sebenarnya ini agak nge-flip ya. Jadi kanan dan kirinya agak terbalik. Coba nggak apa-apa. Oke, shalom teman-teman. Apakah ada yang lagi masuk? Ya, di sini kelihatan tulisan kita menjawab apa adanya. Terus di sini kita bisa klik di kanan kiri bawah ini multi guest kalau nggak salah ya. Ini kita bisa klik di sini supaya orang lain bisa masuk. Oh, bukan yang itu tuh. Oh, ini yang guest nih sebelahnya ini ya. Sorry, ini karena pakai emulator jadi kecil banget. Guest plus ini kita bisa klik supaya orang boleh masuk ya. Go live together. Harap maklum ya teman-teman, ini agak nge-lag karena saya pakai emulator. Kalau pakai handphone seharusnya tidak se-lag ini. Oke, ini bisa host. Ini ada apa ini? Kamera atau flip. Terus ini ada setting di sini. Oke, kita bisa undang juga nih. Shalom David Gunawan. Shalom. Ya teman-teman yang mau masuk silakan masuk ya. Oke, setting. Nah, ini ada settingnya, bisa panel, bisa grid. Bisa panel itu sebelah-sebelahan atau bisa grid ya. Ini fix layout. Kalau mau fix layout berarti ini fix ya, seperti ini atau 9 biji seperti ini. Kalau ini nanti dikeluarnya 9 kayak seperti yang tadi. Ini panel tadi yang kita live di channel teman kita sebelumnya itu pakai panel deh. Terus yang tadi itu ada yang 9 kotak itu pakai grid. Nah, ini juga ada yang fix layout atau yang bukan fix layout. Kalau fix layout berarti 9 itu ya 9 terus. Kalau misalnya ada yang kosong dia tetap 9 begitu ya. Oke, ini settingnya ya. Oke, ini kita juga bisa ngajak teman masuk sebenarnya. Ini kita bisa lihat di kanan atas ini siapa yang hadir. Seharusnya siapa aja yang ada di sini bisa kelihatan ya seharusnya. Halo teman-teman, ini kedengeran nggak sih suara saya yang lagi di TikTok nih? Saya lagi coba emulator guys. Kalau mau masuk ngobrol silakan guys. Mau nanya apa aja boleh. Oke, kita undang deh siapa yang lagi ada deh ya. Kita undang untuk masuk. Oke, ini ada 7 guru, kita accept, udah masuk. Ini ada Imelda, Zita juga kita accept aja. Ya, itu udah masuk ya. Halo, shalom. Ya, kita pakai grid switch. Shalom, shalom. Suara saya terdengar nggak? Terdengar jelas kah? Atau kurang jelas? Jelas Bang, baru aja. Oke. Tadi nggak bisa ngomong. Oke bro, kita lagi coba rekam ini di sini. Tadinya saya pernah coba untuk live Bang. ya. Cuman ini sekarang saya coba rekam dulu, nanti coba di-upload ke YouTube. Oke, ada yang mau ditanya bro? Ke saya bro, silakan. Ini kesempatan bro. Untuk tanya langsung. Apa aja boleh. Apa topiknya nih Bang? Tanya tanpa ragi. Kalau bro nggak mau nanya, saya nanya nih. Oh boleh. Silakan. Iya bro, udah lama bro. Berapa lama bro di TikTok? Udah
udah lama kalau buat konten Bang, tetapi untuk ikut live ini baru awal tahun lalu. Awal tahun lalu. Oke. Dari Iya. TikTok dapat duit Kalau gak buat bro? Dapat konten penghasilan video berapa? udah lama. Dapat penghasilan berapa bro dari TikTok? Enggak. Gua nggak nyari duit Bang. Gua ini pelayanan apa? Pelayanan dari gereja Hah? saya nyebarin khotbah pastor saya Hmm. atau lagu-lagu dari gereja sama banyak Oh. gitu. Banyak hal yang positif lah. Hmm. Tapi bukannya kita mau Lumayan. terima apa nggak terima tetap dikasih duit bro sama si hanya TikTok katanya. kurang tahu Bang. Sejauh ini ndak ada motivasi ke sono. Tapi memang kalau ada orang yang give, memang kita dapat gitu. Dapat. Itu Tapi kan kalau konten-konten yang kayak yang saya punya kan jarang lah yang suka. Biasanya yang kok gitu? konten-konten yang dapat give itu yang aneh-aneh, yang suka debat. Yang aneh-aneh lah intinya. Mesti aneh ya, berarti ya. Bang Tamparagi buat aneh-aneh, dapat duit banyak. Joget-joget di dalam air, Oh gitu. joget sekampung. Iya, Abang cek aja keliling-keliling Abang, joget-joget sekampung, dapat duit banyak itu. Baru mencari jodoh, buat acara mencari jodoh pasti dapat duit banyak. Kalau yang kayak konten-konten yang saya punya itu nggak ada yang suka. Nggak, apa sih bro? Emang bro penasaran sampai begitunya? Enggak lah, bisa dikemas lah bro. Semua bisa dikemas biar orang suka lah. Ya khotbah pastor saya, khotbah pastor, lagu dari gereja, terus topik-topik tentang kitab Wahyu. Berat-berat Bang, mana ada yang suka? Itu bisa lah, bisa bro. Itu tinggal di packaging. Tapi motivasiku nggak nyari duit Bang. Iya, memang nggak cari duit, tapi itu dong. Tetap kita berharap banyak orang yang nonton dong. Udah bikin khotbah, udah bikin lagu, kan sayang bro, nggak ada yang nonton bro. Banyak yang nonton banyak. Cuman maksudnya motivasinya nggak duit Bang, itu aja sih. Oke, ini saya sebenarnya lagi bikin tutorial nih bro, tutorial untuk TikTok sebenarnya. Mungkin bro bisa sharing bro ininya tips dan trik gitu. Tutorial apa, Bang? Tips dan trik di TikTok buat teman-teman yang mau masuk ke TikTok, tips dan triknya apa? Aduh, nggak tahu aku. Nggak tahu apa-apa aku Bang. Oke deh. Tapi enakan TikTok atau enakan YouTube bro? Kalau audience, penonton, viewers, kayaknya udah lebih banyak pengguna TikTok sih Bang, user ya. Jadi kalau umpamanya kayak saya kan, akun saya kan masih banyak yang baru gitu. Sekali tayang bisa ratusan lah view-nya, lumayan lah. Daripada di YouTube kita bukan siapa-siapa, mana sampai 100 view-nya. Lebih sulit ya di YouTube ya? Kalau ngupload kan, sulit lah. Bang Tamparagi kan udah punya nama di YouTube. Ya, udah pastilah. Ribuan viewersnya. Oke. Ada yang mau di-sharing lagi bro? Silakan. Atau ada yang mau ditanyakan? Ini lagi ini Bang, Abang kan selaku penggiat sosial media di TikTok kan. Ini di media sosial di YouTube contohnya gitu kan Bang Tamparagi ini kan udah punya nama. Gini Bang, di TikTok ini sedang panas-panasnya untuk menghina atau mendiskreditkan Alkitab LAI itu Bang.
gitu. Ada sebuah kelompok orang, ya saya sebut aja lah Malikil Amala itu kan, dan teman-temannya. Itu sedang ini mendiskreditkan Alkitab LAI itu haram, Alkitab LAI itu penyembah berhala gitu. Nah, saya harap begitu. Haram. iya makanya gini, ketakutan saya ini ya Bang Tamparag ya. Ketakutan saya kalau mereka begitu terus nanti orang Kristen nanti nggak ada yang mau baca Alkitab, yang masih yang awam gitu. Itu ketakutan saya. Yang kedua nanti orang-orang yang baru masuk Kristen ya nanti bingung juga baca Alkitab LAI itu. Nah, saya minta besar harapan sama Bang Tamparagi. Ini teman-teman kita ini kalau nggak bisa ditegur, kita tegur dulu lah. Kita tegur, kita koreksi, kita kasih apa gitu kan, apa namanya? Ya semua kan memang ada kekurangan Alkitab LAI, tetapi ya nggak gitu juga lah dibilang Alkitab LAI itu haram. Ah, kurang aja kayak gitu Bang. Framingnya tiap hari. Framingnya tiap hari Bang, di komal-komal, di komalnya PS Band, komalnya si siapa ya? Ya mereka-mereka itulah Bang. Jadi harapanku kan buat edukasi lah gitu sama mereka. Kalau mereka nggak senang sama Alkitab LAI, nggak gitu juga caranya gitu. Yang baik-baik lah. Gimana menurut Abang? Bahaya nggak ini? Kalau Iya, bahayanya gini ya. Kalau saya sendiri mengenai hal ini, karena saya penerjemah juga, ya saya sangat menghargai LAI, bro. Saya menghormati, walaupun saya tahu dia ada salahnya gitu, tapi saya sangat menghormati. Kita nggak bisa tuh. Kalau misalnya menurut orang-orang mau merendahkan LAI, ya lu bikin aja sendiri, coba terjemahan Alkitab sendiri, coba. Bisa nggak? Belum tentu bisa. Gitu. Nggak segampang itu menerjemahkan Alkitab. Ya, ya aku tantangin ke mereka, buat Alkitabmu sendiri, terjemahanmu sendiri, biar kami mengkritik gantian. nah gitu. Betul, betul. Malak sama teman-temannya itu. Betul. Ya saya sendiri kan terjemahan Alkitab, bro. Sampai sekarang belum kelar-kelar, bro. Susah. Waktunya susah untuk membuat menerjemahkan Alkitab itu nggak gampang ya. Maksudnya yang bertanggung jawab ya, jangan bukan asal-asalan loh. Tapi yang bertanggung jawab dan itu semua bisa dipertanggungjawabkan lewat kata per kata itu nggak gampang, bro. Gitu. LAI selama ini ya sudah cukup bekerja dengan baik dan memang bahasa juga berubah terus kan. Kalau menurut saya mengkritisi LAI boleh apa enggak, ya boleh-boleh aja sebenarnya sih. Toh negara kita negara bebas untuk berpendapat kan, tapi kalau sampai bilang haram, Bang, segala macam sih kayaknya agak keterlaluan juga tuh. Ya maaf, potong Bang Tamparagi. Kalau soal kritik sih biasa sih. Kayak kami di gereja kami kan, mengkritik Alkitab LAI itu apple to apple gitu, lembaga ke lembaga gitu. Jadi kami di gereja kami itu pakai dua Alkitab, Alkitab LAI dan King James Version. Jadi ketika ada kekurangan di LAI, kami lihatnya di King James Version gitu. Gitu Bang. Nah, kalau mereka ini enggak. Ini Malikil Amal ini kan ngaku-ngaku paling pinter nerjemahin nerjemahin Alkitab original teks kan gitu. Padahal penerjemah odong-odong sebenarnya Bang. Ya, buat saya sih yang bisa jadi bahaya itu bukan ke kitanya sih, bro. Menurut saya yang bahaya itu bukan ke kitanya, tapi ke sebelah ya. Soalnya gini, saya sendiri pun juga kan menerjemahkan Alkitab. Awal-awal juga saya kan mengkritik LAI kan. Cuman saya lihat apa yang terjadi adalah tetangga sebelah itu malah menggunakan apa yang kita katakan gitu. Tuh kan Alkitab sudah palsu kan, Alkitab salah, Alkitab begini, Alkitab begitu. Terus mereka berusaha dengan begitu nge-framing bahwa apa yang mereka percaya itu benar. Kitab suci mereka jadi benar gitu. Jadi itu yang masalah di kita kalau misalnya kita terlalu mengkritik LAI, kita terlalu ya seperti itu dengan LAI ya. Satu sisi nggak bagus juga. Yang kedua, apa yang kita ngomongin itu dijadikan bahan oleh mereka untuk mendiskreditkan Kristen secara keseluruhan, termasuk kita sendiri yang mengkritik LAI itu gitu. Itu pun didiskreditkan oleh mereka. Jadi menurut saya lebih baik kita nggak usah kasih kesempatan buat mereka menggunakan perkataan kita dengan semena-mena seperti itu gitu. Ada cara-cara lain yang lebih bijak lah. Kalaupun tidak setuju dengan terjemahan LAI gitu.
Saya sendiri jualan itu kok. EILT saya jual, IMB saya jual, LAI pun juga saya jual. Cuman sekarang ini status IMB lagi kosong ya. Dan sepertinya mereka tidak akan menambah lagi tuh. Belum ada rencana untuk cetak ulang. Karena memang menerjemahkan Alkitab ya itu tadi nggak segampang itu, bro. Maksudnya ya saya ngomong soal bisnis ya, hitung-hitungan bisnis. Ya itu nggak untung itu kemungkinan besar. Seperti IMB itu kan kalau misalnya mereka untung itu udah pasti mereka langsung cetak lagi. Kan nyatanya kan mereka nggak cetak lagi kan. Nah begitu juga dengan LAI. Setahu saya LAI itu menjual Alkitab itu nggak untung setahu saya gitu. Yang untung cuma distributornya doang gitu. Iya, Bang. Makanya itulah ketakutanku, Bang. Makanya aku ini angkat suara mulai dari seminggu yang lalu ya. Lumayan keras juga aku sama mereka ini ya. Ya, tapi saya nggak mau debat. Saya pakai cara konten aja, buat konten. Ya, mereka mendiskreditkan Alkitab LAI, saya mendiskreditkan Malik Amarat dan teman-teman yang lainnya gitu. Begitulah cara saya ya lewat kalau mengkritik LAI boleh-boleh aja, tetapi janganlah dibilang Alkitab LAI itu haram lah, Alkitab LAI itu penyembah berhala lah, macam-macam, Bang. Ya Selama itu. setahun kalau umpamanya saya rekam itu ya, banyak kata-kata Iya. yang kasar saya dengar. Iya, itu dia. Itu yang mesti dirubah, bro. Itu, Bang. Itu mesti dirubah, bro. Memang. Jadi bukan cuma masalah terjemahan itu ya, tapi juga masalah doktrinal, perbedaan teologi dan lain-lain. Ya kita berbeda pendapat, berbeda pengetahuan, berbeda macam-macam, berbeda ya nggak apa-apa. Kita diskusi, kita berdebat nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sampai bilang, wah lu anak setan, lu antikris, lu bidat sesat gitu, kayaknya ya nggak perlu juga sampai begitunya kali ya. Nanti jangan-jangan kalau diterusin juga nanti malah jadi bunuh-bunuhan sambil teriak haleluya lagi, bro. Kan gitu kan. Mempermalukan. Makanya saya terus ya berharap Abang juga mensuarakan ini juga soal Alkitab LAI ini aja ya gitu. Supaya mereka Oke, bro. Ya, kita sambut biasa saja dulu ya. Shalom biasa saja. Shalom, bro. Ya, shalom tambah lagi. Yo. Shalom. Tadi saya udah lihat juga tanpa Ragi di room itu ya, sempat diskusi sama mereka ya. Di room. Tadi udah khawatir tuh, untung tanpa Ragi. Ya, tadi sama yang apa? G.O. Oneness itu kan. Oh iya. Ya, saya malah nggak tahu, bro, itu namanya apa roomnya, bro. Ya, itu dia seorang pendeta itu, bro. Jadi, di dalam TikTok ini ya, tadi kan si ketujuh guru kan menyebut nama Malikil gitu ya. Malikil tuh umat biasa gitu ya. Jadi kalau kelakuannya masih jauh dari ajaran Kristus, saya masih bisa memaklumin ya. Tapi kalau yang tadi tuh, bro, itu seorang gembala gitu. Itu mulutnya juga kotor, bro. Tapi ya saya memilih untuk tidak berhubungan aja, saya menjauh. Ya, itu, bro, tanpa Ragi. Iya. Tapi saya nggak tahu, bro, tadi nyasar, bro. Tadi nyasar, soalnya ini kan lagi rekaman nih. Saya lagi mau ngajak teman-teman semua masuk ke TikTok. Jadi saya ngajarin cara masuk ke channel orang lain dan gimana caranya bikin live sendiri gitu, bro. Tadi nyasar sih. Ya. Karena dia yang paling sering teriak-teriak gitu loh. Tritunggal nyembah tiga Tuhan gitu kan. Tritunggal tuh setan, iblis, waduh. Ampun gitu saya. Iya, itu kemungkinan juga gini lah. Padahal dia seorang gembala. Istilah gini. Mereka pun juga mereka pun lakukan seperti itu kemungkinan karena dulu mereka pun digituin mungkin, bro. Gitu. Ada kemungkinan mereka pun digituin sama yang tritunggal gitu, jadi mereka juga kepahitan, betul. Ya kita masih mengerti lah. Sekarang gimana caranya kita memulihkan itu semua kan? Itu yang ada kata memang susah gitu.
Ya mulai dari kita dulu lah. Saya nggak bisa, istilahnya gini, saya nggak bisa maksain orang lain. Ya saya bisanya cuma mulai dari saya sendiri dulu aja, gitu. Saya mulai dengan caranya ya saya tidak lakukan Iya. itu juga. Berhentikan dari diri sendiri gitu, bro. Soalnya mau diapain lagi? Kayak begitu kan? Memang bisa diapain lagi? Betul, betul. Namanya udah kepahitan. Seperti sebelumnya sih, bro. Hmm? Saya pernah menyampaikan ke Bro Tanpa Ragi, kalau memang Anda berniat di TikTok ini untuk terlibat, untuk mengubah itu, siap-siap aja, Anda akan dihantam. Dihantam ya? Wow. Ngeri banget tuh kata-katanya, bro. Iya, siap-siap aja, bro. Oke, siap. Siap Kalau dihantam. saya biasa saya menghindar sih, bro. Siap dihantam, bro. Saya memilih menghindar. Ya, silakan, bro. Oke, bro. Thank you, bro. Bro biasa saja dan bro ketujuh guru. Saya habis ini juga masih mau live di YouTube. Ini cuma buat rekaman, ngetes gitu, supaya teman-teman yang nanti akan diposting nih video ini di YouTube ya. Thank you guys. God bless ya, teman-teman semua. Bro Tanpa Ragi. Ya. Sebelumnya, bro, tadi kan saya mendengar penjelasan Anda tentang Tritunggal gitu ya. Kapan-kapan nanti ada waktu saya ingin diskusi sama Anda juga. Boleh. Gitu ya. Boleh. Bisa ya. Boleh, bro. Oke, siap. Ya, thank you. God bless semua. Oke, terima kasih. Ya. Thank you. Ini cara matinya kalau nggak salah yang ini cara matinya yang di kanan atas ini ya. Ada tombol ini, tombol off, tinggal dipencet aja kita off. Thank you guys. God bless. Ya, oke, kita sudah selesai ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya balance-nya berapa ya. Congratulations. Ya, pokoknya congratulations lah ya, ini ya. Kita tutup aja ini. Terus sekarang kita lihat balance kita. Adanya di sini ya, di kanan atas tadi. Garis 3 ini, kita lihat balance. Oke, ini masih sama ya. 9905,8. Ya, jadi ini berarti dari tadi kita nggak ada yang nyawer nih teman-teman ya, berarti ya. Kita coba lihat lagi balance-nya ya. Klik di sini balance. Oke, ini masih 9,905,8. Nggak gerak sama sekali ya teman-teman. Jadi dari tadi kita live itu nggak dapat tweet sama sekali ya. Nggak ada yang nyawer. Oke? Ya. Nah, sekarang saya mau bagikan tips dan trik sukses ya, yang saya pelajari secara sepintas tok. Oke? Yang pertama, jika kamu benar-benar mau mulai, kamu harus follow dulu orang lain. Atau masuk ke room orang lain dulu, berteman, supaya kamu mendapatkan follower awal, dan memenuhi syarat untuk boleh live sendiri dan dapat uang di TikTok. Oke? Terus yang kedua, judul dan thumbnail tidak terlalu penting di TikTok. Yang penting adalah bagaimana caranya ketika ada orang yang lewat sepintas di live kamu, orang itu langsung suka, lalu tetap nonton channel kamu dalam jangka waktu yang lama dan memberikan kamu hadiah. Ya, tadi kemungkinan besar karena kita nge-lag banget ya teman-teman ya. Pakai emulator seperti ini dan kita rekaman seperti ini di laptop, ini sangat nge-lag. Oke? Kemungkinan gara-gara itu kita nggak banyak yang nonton tadi ya. Yang ketiga, kita ambil pelajaran dari channelnya Mikana dibandingkan dengan channel Kristen lain ya. Nah, yang gini, ini poin A ya. Iya, Mikana itu cantik. Iya, Mikana itu pintar. Tetapi, Mikana itu bukan yang paling cantik dan bukan yang paling pintar. Oke? Kamu mungkin lebih cantik daripada Mikana. Oke? Dan mungkin juga kamu tidak lebih cantik daripada Mikana. Tetapi kamu bisa lebih ganteng daripada Mikana. Oke? Kalau kamu nggak bisa lebih cantik dan tidak bisa lebih ganteng daripada Mikana, kamu bisa lebih gendut atau lebih hitam daripada Mikana. Jadi, carilah keunikan kamu sendiri dan gunakan hal itu sebagai kelebihan kamu. Bahkan jika kamu mempunyai kecacatan,
Gunakan kecacatan kamu itu untuk mengungguli orang lain yang tidak cacat. Oke? Yang berikutnya, poin berikutnya, Mikana ramai bukan karena dia cantik atau dia pintar, tetapi karena dia mau meladeni orang one by one. Dan itu lebih baik daripada channel lain. Dia bisa ngajak pengunjungnya merasa nyaman untuk ngobrol dan tertawa. Oke? Poin berikutnya, pilih nama channel yang unik, bagus, dan mudah diingat. Berikutnya, khusus untuk channel Kristen, kalau kamu tidak punya kesabaran untuk menghadapi orang-orang yang kurang cerdas, lebih baik kamu melatih kesabaran kamu dulu, daripada kamu mengeluarkan caci maki dan kata-kata kotor, sehingga kamu mencoreng kekristenan itu sendiri. Kamu bisa berkata, Mikana adalah bidat sesat, dan lain sebagainya. Tetapi, Mikana mempunyai pengendalian emosi yang baik, dan dengan itu, dia bisa memenangkan hati banyak orang. Jauh lebih banyak daripada orang-orang yang merasa bahwa dirinya adalah Kristen yang paling benar di seluruh dunia. Oke? Yang keempat, ketika live, pilih genre yang tepat supaya TikTok tahu harus merekomendasikan kamu ke siapa. Yang kelima, apapun juga isi konten kamu harus ingat bahwa ketika kamu sudah live, kamu sudah di atas panggung, dan dunia kamu adalah dunia entertain. Oke? Nah, sekarang saya mau berbicara tentang peluang kerjasama dengan Tanpa Ragi ya. Saya mendengarkan saran teman-teman ketika live 24 jam di channel Tanpa Ragi, ketika tahun baru ya. Dan saya berharap bisa membuat channel Tanpa Ragi lebih besar lagi dengan cara membuat Tanpa Ragi menjadi Tanpa Ragi TV. Untuk mencapai hal itu, saya harus mundur dari posisi host dan mendorong teman-teman untuk maju menjadi posisi host. Jadi, saya berharap kita akan banyak host. Jadi, semakin banyak acara, semakin banyak host. Saya tidak mungkin 24 jam ya, tapi kalau kita ramai-ramai, kita mungkin bisa lakukan live terus 24 jam. Ya, TikTok adalah platform yang murah dan mudah untuk digunakan oleh teman-teman yang mau berkarir menjadi host. Kamu tidak perlu menjadi profesor dulu untuk menjadi host di TikTok. Kamu bahkan tidak perlu lulus kuliah dulu karena ijazah tidak berlaku di TikTok. Kamu bisa mulai kapanpun juga di TikTok. Namun, kamu perlu tahu bahwa bisa masak dengan menjual masakan adalah dua hal yang berbeda. Kamu mungkin bisa masak, tetapi kamu belum tentu bisa jual masakan kamu. Begitu juga, kamu mungkin bisa belajar teknis menjadi host di TikTok, tetapi bikin TikTok kamu ramai, itu adalah urusan yang lain. Disinilah kita bisa ketemu dan bekerja sama. Kamu yang masak, saya yang menjual masakan kamu. Kenapa kamu butuh saya? Yang pertama, untuk memulai di TikTok, kamu perlu follower awal dan penonton. Saya bisa bantu di situ. Yang kedua, kamu perlu mentor dan manajer yang menjual TikTok kamu. Saya juga bisa bantu di situ. Setelah live di TikTok, hasil rekaman kamu tidak bisa kamu publikasikan di TikTok, karena live kamu kemungkinan besar akan lama, sedangkan video yang bisa dipublikasikan oleh TikTok maksimal 10 menit. Jika kamu potong-potong hasil live kamu dan kamu posting di TikTok, kamu sudah pasti akan menghabiskan waktu. Namun, hasil potongan live kamu kemungkinan tidak ada yang nonton. Karena 10 menit belum tentu jadinya bagus, dan TikTok selalu mendorong orang untuk menonton live. Jadi, kalau menurut kamu hasil live kamu berharga dan ingin ditonton ulang oleh banyak orang, kamu harus posting di YouTube secara utuh. Untuk live di TikTok dan YouTube bareng, kamu butuh perangkat yang mahal. Selain itu, kamu juga butuh pengetahuan tentang teknologi yang cukup dalam dan keahlian untuk melakukannya.
Saya sendiri kewalahan jika saya harus menjadi host, sekaligus mengurus teknis live bareng TikTok plus YouTube. Teman-teman bisa lihat tadi, kita nge-lag ya teman-teman ya. Itu kendala. Dari tadi banyak kendala, teman-teman bisa lihat sendiri kendalanya apa. Oke? Cara lain supaya hasil live kamu ada di YouTube adalah setelah selesai live, kamu download hasil live, lalu upload ke YouTube. Itu juga akan menghabiskan waktu. Untuk dapat uang dari YouTube, setidaknya kamu butuh minimal 3 bulan dari pertama kali kamu posting video. Kalau kamu belum terkenal, kemungkinan besar postingan kamu di YouTube juga tidak ada yang nonton, dan kamu akan merasa capek lalu nyerah di YouTube. Tetapi, kamu butuh YouTube sebagai wadah untuk mempublikasikan hasil live supaya bisa ditonton oleh banyak orang berulang-ulang, walaupun kamu tidak sedang live. Akhirnya, itu juga akan jauh memudahkan kamu untuk meningkatkan popularitas di TikTok. Yang keempat, channel TikTok bisa mudah hilang jika kamu dilaporkan. Dengan bekerja sama dengan saya, channel TikTok kamu hilang tidak akan menjadi masalah besar, karena kamu bisa lebih mudah mendapatkan kembali follower kamu. Yang kelima, bentuk kerjasama dengan saya sederhana dan murah. Kamu tidak perlu membayar saya apapun. Kamu mendapatkan penghasilan kamu dari TikTok, saya mendapatkan penghasilan saya dari YouTube. Saya tidak meminta bagian apapun yang kamu hasilkan dari TikTok, kamu juga tidak meminta bagian dari apapun yang saya hasilkan di YouTube. Kamu boleh memutuskan untuk berhenti bekerja sama kapanpun kamu mau. Kamu boleh re-upload video yang ada di channel YouTube tanpa ragi, tanpa bayar apapun, ataupun memberikan royalti. Tetapi, kamu perlu tahu bahwa hak cipta rekaman video live yang ada di channel YouTube Tanpa Ragi adalah milik Tanpa Ragi. Dan semua video di channel Tanpa Ragi sudah saya nyatakan sebagai sumber terbuka dengan lisensi copy kiri. Jadi, siapapun juga boleh re-upload video-video yang ada di channel Tanpa Ragi. Urusan uang adalah urusan masing-masing. Tidak ada saling menuntut atau meminta bagian di kemudian hari. Oke, selanjutnya, syarat dan ketentuan untuk bekerja sama dengan Tanpa Ragi ya. Yang pertama, kamu sepakat dengan bentuk kerjasama yang ditetapkan oleh Tanpa Ragi tadi ya. Kamu mendapatkan uang dari TikTok, saya mendapatkan uang dari YouTube, dan tidak ada saling menuntut di kemudian hari. Yang kedua, kamu dilarang melanggar aturan komunitas YouTube. Beberapa hal yang penting untuk diingat adalah tidak bernyanyi atau menggunakan lagu yang berkopi kanan. Copyright ya teman-teman ya. Yang berikutnya, tidak menampilkan visual yang mengandung pornografi dan terorisme. Yang ketiga, kamu dilarang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Beberapa hal penting untuk diingat adalah tidak menyebarkan berita bohong, tidak menyebarkan kebencian, tidak menista agama. Oke, sekarang teknis bekerja sama dengan Tanpa Ragi. Yang pertama, teman-teman perlu install TikTok dulu dan penuhi syarat TikTok supaya kamu bisa live. Oke, setelah kamu bisa live, hubungi Tanpa Ragi melalui WhatsApp 0877 8899 5345 atau email tanparagi@gmail.com. Yang ketiga, kirim link TikTok kamu dan ceritakan konsep TikTok kamu. Kalau bisa, kamu kirim hasil rekaman live kamu yang tersimpan di server TikTok. Yang keempat, kalau saya setuju bekerja sama dengan kamu, kita tentukan jadwal live atau teknis lainnya. Oke, genre yang saya minat dan mungkin bisa menginspirasi kamu. Yang pertama adalah kesaksian, khususnya murtadin. Yang kedua, diskusi tentang kekristenan. Yang ketiga, diskusi tentang politik. Yang keempat, diskusi tentang bisnis dan pekerjaan. Yang kelima, diskusi tentang keluarga dan masalah hidup. Yang keenam, games. Yang ketujuh, cari jodoh.
Oke? Jika genre channel kamu tidak ada di dalam daftar di atas, bukan berarti saya tidak minat. Daftar di atas hanyalah daftar apa yang terlintas di dalam pikiran saya yang menurut saya akan mempunyai penonton yang cukup banyak ketika saya membuat video ini. Jadi, jika genre kamu tidak ada di dalam daftar, silakan hubungi saya untuk berdiskusi di WhatsApp 0877 8899 5345. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati.